Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Kita Naunila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Berita pertama mengenai pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. DPR RI berharap perubahan Undang-Undang Ibu Kota Negara dapat mendorong percepatan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Setelah melalui pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024, DPR RI memutuskan RUU IKN sah menjadi undang-undang. Menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan perubahan Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk mendorong percepatan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dengan tetap memperhatikan keseimbangan anggaran dan investasi. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya masih mengenai rapat paripurna DPR RI hari ini yang juga mengesahkan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang. DPR RI berharap Undang-Undang ASN ini dapat mewujudkan birokrasi yang profesional dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan proses pembahasan RUU membutuhkan waktu yang cukup panjang dan mengharapkan Undang-Undang ASN dapat mewujudkan birokrasi yang profesional. Kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik juga. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, Undang-Undang ASN menjadi pondasi dan payung hukum dalam reformasi birokrasi menuju birokrasi lincah dan cepat. RUU ASN ini hadir sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik dengan komponen terpentingnya adalah birokrasi. Mengingat birokrasi adalah mesin pembangunan. 7 arah agenda reformasi birokrasi. Aditya dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.
Berita selanjutnya mengenai pimpinan DPR RI yang menutup masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 dalam rapat paripurna yang digelar hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Dalam pidatonya, pimpinan DPR RI menegaskan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 telah disusun untuk dapat menuntaskan berbagai program prioritas guna memperkuat ekonomi nasional. DPR RI meminta pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran 2024 dengan maksimal agar dapat menuntaskan program prioritas serta memperkuat pondasi dalam menyongsong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam pidato penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan diperlukan komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Ia mengatakan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 yang merupakan tahun anggaran terakhir kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah disusun untuk dapat menuntaskan berbagai program prioritas. Dalam menjalankan APBN tahun anggaran 2024, pemerintah harus dapat menjaga kondisi ekonomi makro yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inflasi yang terkendali, meningkatkan investasi, dan dapat mengantisipasi transmisi tekanan perekonomian global ke domestik. Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa APBN tahun anggaran 2024 akan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas belanja, mempertajam subsidi tepat sasaran, mengefektifkan program perlindungan sosial, meningkatkan pembangunan serta memudahkan kehidupan rakyat di berbagai bidang. Dasko juga menyinggung soal fenomena El Nino yang berdampak signifikan termasuk kekeringan yang menimbulkan lonjakan harga pangan dan kasus karhutla. Untuk itu, pemerintah diminta mempersiapkan langkah-langkah antisipatif berkolaborasi dengan berbagai pihak agar kemarau ini tidak makin berdampak membebani rakyat. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Kamis 21 September lalu, rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen,
Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, DPR RI berharap APBN tahun kepemimpinan terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN 2024 juga diharapkan dapat menjaga kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak segmen editorial berikut ini. Apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Dalam rapat paripurna 21 September lalu, DPR RI akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. DPR RI bersama pemerintah Indonesia menyepakati total pendapatan negara 2.800 triliun rupiah, total belanja negara sebesar 3.325 triliun rupiah, dan defisit anggaran sebesar 522 triliun rupiah. Dengan indikator sasaran pembangunan berupa tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5,0% hingga 5,7%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 1%, rasio Gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02, nilai tukar petani atau NTP 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan atau NTN 107 hingga 110. Seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Jokowi pada Oktober 2024 mendatang, DPR RI berharap APBN 2024 dapat digunakan untuk menyelesaikan program-program prioritas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai mandat konstitusi, agenda berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menjadi tugas yang akan terus didedikasikan sepanjang hayat. Keinginan kuat pemerintah meninggalkan legasi penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan patut kita dukung. APBN 2024 akan menjadi modal penting bagi pemerintah melunasi janji kepada rakyat sebelum demisioner pada Oktober 2024. Pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrim di level 0,1%, menurunkan prevalensi stunting ke level 14%, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%. Inflasi berada di level rendah, patut kita dukung. Selanjutnya, beberapa anggota DPR RI menyoroti distribusi APBN 2024 untuk program-program prioritas. Di antaranya, penguatan ekonomi, penurunan angka prevalensi stunting, penyelesaian proyek infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Pemerintah benar-benar fokus di dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini. Juga dalam rangka penanganan masalah stunting, jadi ini hubungannya adalah tentu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Ini menjadi prioritas yang pertama. Terus yang kedua juga kita tahu bahwa di dalam program APBN ini juga perlindungan sosial itu menjadi salah satu yang menjadi prioritas. Anggaran tahun ini kurang lebih 3.325 triliun rupiah. Ini tentu yang mendapat pos anggaran terbesar adalah di pendidikan, kurang lebih 20%. Tentu di samping kenaikan pegawai negeri sipil, pensiunan, juga mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada guru ngaji.
Guru ngaji ini selama ini tidak pernah tersentuh oleh pemerintah. Sinergi DPR dan pemerintah dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan nasional yang mensejahterakan rakyat, termasuk peraturan pelaksanaan program perlindungan sosial, sehingga APBN 2024 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Wabah baru kembali menyeruak di dunia pasca COVID-19. Virus Nipah menyerang wilayah Kerala, India dengan menewaskan 2 orang warga. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah kepada pemerintah daerah, laboratorium kesehatan masyarakat, kantor kesehatan pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto menilai langkah Kemenkes mengeluarkan surat edaran tersebut sudah tepat guna mengantisipasi masuknya virus Nipah ke Indonesia. Simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui Indonesia baru saja lepas dari pandemi COVID-19 dan baru-baru ini ada salah satu kasus virus yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, yaitu kasus virus Nipah, di mana kasus virus Nipah ini sudah ditemukan di India, khususnya di wilayah Kerala, dan sudah dilaporkan sebanyak 6 orang dan menyebabkan kematian sebanyak 2 orang, di mana pemirsa menurut data yang saya dapatkan, tingkat kematian bagi orang yang terpapar virus ini potensinya 40 hingga 70%, dan Kementerian Kesehatan baru-baru ini juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan untuk mengantisipasi kewaspadaan terhadap
masuknya virus Nipah ke Indonesia. Lalu seperti apa peran DPR RI menanggapi dengan adanya virus Nipah ini? Saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Jawa Tengah 3. Baik Pak, terkait dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan, kira-kira apakah ini sudah cukup Pak untuk mengantisipasi virus ini Pak? Ya, surat kewaspadaan kan untuk mengkoordinasikan tugas Kemenkes. Saya kira ini sudah sangat tepat karena pertama virus Nipah ini mematikan. Ya, dia menyerang otak dan selaput otak. Ensefalitis atau meningitis, ya, itu virus berbahaya itu. Tingkat kematiannya tinggi. Ditularkan dari hewan ke manusia, ya kan. Jadi tidak jarang yang manusia ke manusia, tapi dari hewan ke manusia. Maka kewaspadaan yang pertama itu publik. Jadi kalau ada panas, demam, ya, sesak nafas, yang lebih spesifik kejang, penurunan kesadaran dengan cepat. Apalagi dia baru saja melakukan perjalanan, khususnya dari mana tadi, India ya. Nah, itu kewaspadaannya harus tinggi, itu bagi publik. Tapi kalau tidak ada riwayat perjalanan, tidak ada kejang, tidak ada penurunan kesadaran, yang nggak perlu khawatir. Yang kedua tentu pintu masuk, ya, baik itu bandara, baik itu pelabuhan terutama ya, KKP harus waspada. Nah yang ketiga layanan kesehatan, setiap rumah sakit atau layanan kesehatan yang lain begitu menerima pasien dengan gejala-gejala tadi harus dicurigai dulu, berpikir negatif dulu bahwa apakah ini terkait dengan virus tadi. Nah yang ketiga tentu laboratorium, dia harus meneliti apakah virus ini betul-betul yang menyebabkan meningitis atau ensefalitis tadi, selaput otak atau invasi otak tadi. Jadi Pak Menteri sudah tepat menyiapkan stakeholdernya dan KKP, Vaskes, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam rangka kemungkinan adanya kasus itu masuk ke Indonesia. Pak, untuk saat ini kan juga memang virus ini juga belum masuk ke Indonesia. Tapi Bapak kalau melihat untuk SDM-nya, kompetensi SDM-nya untuk mengantisipasi dari virus Nipah ini seperti apa hal-hal yang perlu disiapkan di seluruh daerah Pak dengan adanya surat edaran tersebut? Kalau pemeriksaan virus Nipahnya kan nggak terlalu sulit. Ya semua laboratorium bisa itu. Ya bisa, terutama laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki oleh Kemenkes itu bisa. Ya mungkin daerah-daerah yang jauh mungkin yang harus dirujuk ya. Tapi sebetulnya laboratorium kan itu untuk memastikan. Ya kalau ternyata virus ini kemudian menimbulkan gejala-gejala panas, kesulitan nafas, kejang, penurunan kesadaran itu kasusnya tinggi, lah itu yang kemudian saya kira pemeriksaan virus Nipah secara masif harus dilakukan. Sekarang ini kan baru deteksi dini, ya, deteksi dini dan waspada. Begitu satu kasus ditemukan, ya itu nanti baru kemudian dielaborasi lebih lanjut. Tapi sampai saat ini aman. Terakhir dari saya Pak, untuk kepada masyarakat sendiri, kira-kira langkah-langkah seperti apa atau himbauan-himbauan seperti apa untuk bisa bersama-sama bekerja untuk mengantisipasi? Kalau ada anggota keluarga yang panas, tulangnya sakit semua, sesak nafas, yang khas itu adalah kejang, lalu kesadaran menurun drastis dalam waktu yang cepat, 3-5 hari segera diperiksakan. Lalu para dokter di semua rumah sakit yang menerima pasien seperti ini harus diwaspadai. Kalau perlu ambil darah untuk dicek di laboratorium apakah penyebabnya karena virus Nipah. Ini yang perlu dilakukan semua pihak sehingga saling waspada. Terima kasih Pak Edi Wuryanto atas waktunya, selamat bertugas kembali Pak. Sama-sama. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Di mana tadi Bapak Edi Wuryanto menyampaikan terkait dengan langkah dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tersebut sudah tepat. Dan Bapak Edi Wuryanto juga meminta masyarakat untuk bekerja sama dalam mengantisipasi adanya virus Nipah masuk ke Indonesia. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini?
Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Fitian dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online, DPR RI sahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Dan di sini DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini, Selasa 3 Oktober 2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Di sini sebagaimana diketahui pemirsa, terdapat beberapa isu pokok perubahan beserta dengan daftar inventarisasi masalah ataupun DIM dalam RUU IKN. Di antaranya itu maksud kami terkait dengan klaster terkait kewenangan khusus, klaster nomor terkait maksud kami pengisian jabatan dan juga penyelenggaraan perumahan batas wilayah, dan klaster nomor terkait mitra di DPR RI. Dan ini memang menjadi sorotan pada hari ini karena ini sudah dilakukan rapat paripurna atau pengambilan keputusan di tingkat 2. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu di mana Dasko raih penghargaan legislator aspiratif dan humanis KWP Award di tahun 2023. Ini kita lihat bersama ya pemirsa ya, bahwa di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendapat penghargaan sebagai legislator aspiratif dan juga humanis dalam gelar koordinator wartawan parlemen atau KWP Awards 2023.
Dasko menghargai apresiasi yang diberikan oleh KWP kepada dirinya dan meyakini bahwa kegiatan KWP Awards ini tidak hanya bersifat seremonial semata dan juga penghargaan KWP Award tahun 2023 ini menjadi lecutan bagi dirinya dan juga segenap anggota dewan di parlemen untuk terus berkontribusi lebih baik lagi ke depannya terhadap masyarakat. Di sini Dasko merasa terhormat dapat menghadiri acara KWP Awards dan berharap agar ajang penganugerahan tersebut dapat terus berlangsung di setiap tahunnya. Ini memang apresiasi yang patut kita rayakan karena ini adalah salah satu capaian bahwa benar adanya di sini parlemen kita berjalan dengan baik. Dan itulah tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI sahkan revisi Undang-Undang IKN menjadi undang-undang serta Dasko raih penghargaan legislator aspiratif dan humanis KWP Award tahun 2023. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Fitian. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi